Okay, first of all, let us introduce ourselves. Let's start with Chelsea first. Okay, hello Kak Sandy. My name is Julian Chelsea. You can call me Chelsea. Okay, hello Kak Sandy. My name is Angel Nonata. You can call me Angel. Hello Kak Sandy. My name is Ahmad Yazid Noval. You can call me Yazid. We are from English Language Education Study Program Class of 2020. Kami bertiga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2020. And we want to ask you several questions about public speaking. Kami ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang public speaking. But before we begin the interview, could you please introduce yourself first, Kak? Sebelum interviewnya mulai, bisa perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Oke, kenalkan, nama saya Sandy dari Prodi Pendidikan Musik 2017 ya. Kamu bisa panggil aku Sandy. You can call me Sandy. Okay, thank you, Kak Sandy. And now for the main event, as we have informed, we want to interview you as a public speaker. We want to know further about public speaking, since we all three don't have enough knowledge and experience in public speaking. Jadi kami bertiga mau tahu lebih banyak, Kak, tentang public speaking, karena kami bertiga tuh kurang pandai dan berpengalaman nih di public speaking. We think you are the best and suitable person to ask regarding public speaking. That's why we choose to contact and ask you about public speaking. Jadi menurut kami itu kakak adalah orang yang pas untuk kita bertanya tentang public speaking. Makanya kami langsung menghubungi kakak dan bertanya seputar public speaking. To start off, we must ask this first. Pertanyaan pertama, do you consider yourself as a good public speaker? Apakah kakak menganggap diri kakak sebagai public speaker yang baik? Sebetulnya kalau diri ini merasa public speaking kita sudah bagus, berarti nggak ada yang perlu diperbaiki kembali. Berarti perfect, udah sempurna kayak gitu. Dan saya merasa belum, gitu. Belum. Dan sejatinya bahwa public speaker yang ada di Indonesia ataupun bahkan di luar negeri, dia sebenarnya sejatinya tidak mengakui dirinya sebagai public speaker yang terbaik kayak gitu. Karena apa? Ketika mencapai sebuah perfect itu, maka kita tidak akan belajar lagi. Maka kita tidak akan belajar ataupun mengulik kembali tentang bagaimana kita public speaking. Jadi saya singkat aja, kalau saya masih belum merasa baik karena sejatinya saya masih berproses untuk belajar untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Gitu. Jawabannya itu not yet ya Kak, masih belum. But still learning, masih belajar. Tadi kan kakak jawabnya kemampuan public speaking kakak itu masih belum sempurna atau belum bagus gitu. Tapi sebenarnya kan the definition of good is subjective gitu kan. Untuk definisi kata baik itu kan subjektif. Mungkin kalau kakak rendah hati masih bilang belum gitu. Tapi kalau menurut saya dan menurut kita kakak tuh udah udah jago gitu. Karena kan ketika PKKMB kakak orasi di depan anak-anak baru, terus habis itu ketika PKMP kakak juga ngasih materi public speaking yang tiba-tiba ngambil Rubik itu masih inget banget ya. Iya, persepsi orang-orang kan subjektif ya. Ada yang bilang keren, ada yang bilang enggak. Ya, tadi the definition of good is subjective. Makanya kan kita menganggap kakak sebagai public speaker yang baik. Jadi ini ada hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya, the next question. Misalkanlah kakak sebagai public speaker yang mumpuni lah gitu, bisa sudah ada pengalaman dan pengetahuan, sudah ada experience dan knowledge tentang public speaking. Can you tell us some tips to be better at public speaking? Bisakah kakak memberitahu tips-tips agar lebih lancar public speaking? Tips and trick. Sebenarnya tips dan trik ini sejatinya kan teori ya. Tips bagaimana tips untuk kita cara lancar berbicara di depan muka umum, ketika presentasi, atau bahkan ketika kita ngobrol seperti ini. Kayak gitu. Caranya adalah kita harus menguasai bahan dulu. Nah,
kita akan berbicara ataupun ingin menyampaikan sesuatu dengan cara kita sendiri. Yang pertama harus kita paham adalah bahan kita. Bahan kita adalah materi kita, kayak gitu. Apa sih yang kita ingin sampaikan kepada audiens? Ketika kita mengerti dan paham mengenai bahan yang kita akan nanti sampaikan kepada audiens, nah kita punya prepare ataupun kita punya persiapan, gitu. Punya persiapan yang lebih matang. Kalau misalkan kita nggak tahu bahan kita nggak tahu bahan materi kita, pasti gugup gimana gitu, kurang lancar kayak gitu. Nah, itu akibat kurang bahan ataupun kurang menguasai materi yang akan disampaikan kayak gitu. Tujuannya kan untuk public speaking, atau public speaker itu ingin menyampaikan sesuatu, ingin mencapai tujuan supaya apa? Supaya audiens bisa menarik kesimpulan atau bisa dapat benang merahnya apa yang kita sampaikan, dan dia pun mengerti dan dia pun mendapat insight baru gitu apa yang kita nanti sampaikan. Nah, yang pertama harus menguasai bahan. Yang kedua itu harus percaya diri. Ini kalau misalkan kita udah menguasai bahan, kita udah expert banget sama bahan kita sudah menguasai banget. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya diri, itu bakal gugup juga atau bakal ya tadi kayak gitu juga. Padahal kita sudah menguasai bahan. Selain dari menguasai bahan, kita harus punya jam terbang sebetulnya. Contohnya, example, ketika kita ingin mempresentasikan sesuatu kepada audiens ataupun kepada sumber ataupun dan lain sebagainya yang kita tuju, kita bisa guys, coba dong dengerin guys. Sebagai kunci percobaan teman kita, sebagai example dia adalah audiens. Dan kita menerangkan sesuatu, materi kita coba terangkan kepada teman-teman kita, gimana sih tanggapan mereka kayak gitu. Nah, ketika tanggapan mereka, lu tuh masih kurang nih, masih gitu, banyak banget nya kayak gitu, coba dikurangin. Latih di situ, latih terus, bahkan ketika nggak ada teman-teman bisa berbicara di depan kaca kayak gitu. Latih terus di situ, apa yang kita kurang latih terus di situ. Kita kurang percaya diri, berarti kita harus mempersiapkannya dengan matang, kita harus kuasai bahannya, dan kita harus punya jam terbang. Kalau misalnya nggak punya jam terbang, yang tadi example-nya bisa dilakuin, bisa di depan kaca, ataupun bisa minta bantuan kepada teman-teman kita. Kayak gitu. Terus, yang ketiga, selain tadi menguasai bahan, percaya diri, itu jangan sampai kita nggak menggunakan body language. Kita lancar berbicara itu bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan eye contact kayak gitu, ataupun dengan kita berekspresi. Ketika kita ngomong bla 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 flat datar, itu tidak menarik kayak gitu. Dan ketika kita bodinya flat diem aja gitu, nggak pakai tangan, nggak apa, itu kaku. Nah, itu yang bisa menyebabkan lupa dengan bahasa kita, bahasannya ataupun materinya, itu bisa juga ngebuat kita kayak ngerasa lu gugup, lu nggak percaya diri. Nah, di situ audiens sudah bisa ngelihat gitu. Kalau misalkan kita flat diam, nggak menggunakan language, body language, ataupun kita nggak bisa menggunakan kontak mata kayak gitu pada audiens. Language body itu bisa mempermainkan ataupun bisa mempermudah tata cara bahasa kita yang baik. Dan itu juga bisa mengurangi nerves. Tadi language body udah, percaya diri udah, terus sama penguasaan bahan. Satu lagi, prepare yang matang, dan kita juga harus tahu di mana kita menjadi speaker itu di mana gitu. Audiensinya itu siapa sih? Nah, kayak gitu. Ketika audiensinya remaja ataupun yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, dosen atau profesor, gunakan bahasa yang baik. Berarti prepare-nya harus lebih matang lagi. Kayak gitu. Okay, I will continue to the third question, Kak. How do we overcome nervousness when we speak in public? Jadi, bagaimana sih cara buat mengatasi kegugupan ketika kita lagi berbicara di depan umum? Oke, kalau mengatasi gugup tadi, kuasai dulu bahannya ataupun materi yang nanti akan dijelaskan kita kepada audiensi kita. Dan anggaplah ketika audiensi itu yang tadi kita harus tahu di mana posisi kita.
Kayak kita juga harus tahu audiensi kita tuh siapa sih, kayak gitu. Dan kita juga harus selain menguasai bahan ya, menguasai bahan itu dalam artian bukan hanya materi aja, tapi ada lagi bahan gitu. Bahannya itu apa? Bahan tata cara bahasa kita gitu. Nah, ketika audiensi kita mahasiswa juga ataupun nanti dosen, nah itu harus dipilah ataupun harus difilter kayak gitu. Biasanya ada 2 teknik itu. Ya kalau yang saya tahu ya, ketika nanti teman-teman jam terbangnya mungkin sudah tinggi, teman-teman sudah sering presentasi, teman-teman sudah sering public speaking ataupun speaking kepada teman-teman kalian dan di muka umum, kalian sudah sering melakukan hal itu, kalian hanya perlu penguasaan materi. Bahannya itu tinggal improvisasi. Materinya apa? Poin-poin apa yang nanti akan kita sampaikan? Poinnya 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini, poin 4 dan seterusnya. Tapi buat teman-teman yang merasa belum cukup puas terhadap materinya, teman-teman bisa tulis misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat bla 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 sampai seterusnya. Momen ini bla 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 bla. Nah, kan tulis tuh secara detail. Sampai benar-benar detail gitu tulisannya apa yang nanti kita mau sampaikan, tulisan itu yang nanti akan disampaikan. Kayak gitu. Dalam artian kita bukan membaca. Tapi ketika kita ingin mengungkapkan, kita ingin berbicara, kita udah tahu nih gitu apa yang nanti kita akan sampaikan. Sebagai imajinasi kita dituliskan kepada kertas itu supaya apa? Supaya nanti kita nggak lupa. Dan biasanya ketika nanti sudah jam terbangnya tinggi, nah tulisan-tulisan itu disingkat menjadi poin per poin. Poin 1, yang terhormat siapa? Bla 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 bla. Yang kedua, menjelaskan pentingnya bla 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 bla. Yang ketiga, misalkan apa sih itu unsur kimia yang lainnya kayak gitu. Terus kenapa motivasi belajar. Nah, poin-poin aja kalau misalkan sudah tinggi dan kita sudah benar-benar paham menguasai materi kita. Dan biasanya ketika kita gugup itu selain tadi kurang persiapan, yang mateng, kita kurang jam terbangnya, kalau nggak percaya diri, itu biasanya kita termakan ataupun ada namanya apa ya kalau nggak salah itu dia adalah sosok yang benar-benar introvert. Kalau introvert kan pemalu, pendiam, dan dia tuh jarang, ya mungkin sosialisasinya kurang, bahasanya juga mungkin ketika disampaikan kecil suaranya, sehingga artikulasi yang nanti akan disampaikan itu jelas-jelas enggak. Nah, ketika kita dihadapkan dengan suasana ataupun lingkungan, itu yang bisa merubah kita. Misalkan ketika kita masih malu-malu di depan muka umum, jangan terbiasakan hal itu menjadi lebih dalam kepada diri kita. Paham nggak? Ketika kita introvert, ketika kita malu-malu, ketika kita tidak percaya diri, itu selalu masuk ke dalam pikiran kita. Kayak gitu. Dan itu yang nggak boleh. Nah, ketika itu sudah masuk terlalu dalam ke pikiran kita, seterusnya aja kayak gitu. Seterusnya aja itu bakal malu gitu, bakal nggak percaya diri. Tapi buang hal itu gitu. Yang dimasukin ke kepala kita, ke otak kita, gua pasti bisa menyampaikan dengan bagus. Apa yang gua persiapkan harus gua sampaikan secara matang kepada audiens gua. Gugup pasti ada. Kita yakini gugup itu pasti ada. Tapi bagaimana kita cara mengatasi gugup itu? Cara orang berbeda. Ernest Prakasa itu waktu dulu kalau nggak salah ketika gugup itu dipukul, ditampar, plak, ditampar dia. Supaya apa? Supaya greget gitu. Supaya greget atau supaya rasa gugup itu hilang aja gitu. Gara-gara apa? Gara-gara dia apa ya, kalau misalkan tertampar itu gimana sih rasanya? Rasa gugupnya itu bakal hilang, bakal terlampiaskan kepada rasa tamparan kita. Walaupun efeknya itu nggak terlalu besar, cuman kita meminimalisirkan rasa gugup itu. Karena kalau misalkan gugup, bahan ataupun materi yang kita sudah persiapkan secara matang itu bakal hilang, bakal buyar, bakal ngeblank gitu ya. Mungkin teman-teman ketika rasa gugup di sini, coba kalian temuin rasa itu. Temuin rasa bagaimana meminimalisirkan rasa gugup itu. Kalian yang tahu. Kayak gitu. Nah, ada juga yang bisa meminimalisirkannya dengan cara kita melakukan gladi resik GR ke tempat yang sama.
Pokoknya cara untuk mengatasinya itu bisa tergantung lewat diri kita sendiri. Tadi tipsnya ya terserah kalian gitu. Itu kayak saya kasih contoh aja Ernest Prakasa dengan ditampar gitu. Orang-orang lain dengan berolahraga gitu ya. Untuk meminimaliskan rasa tadi yang selalu terngiang-ngiang di otak kita. Saya dengan harus cuci muka, harus rapi, rambut, baju juga harus benar-benar rapi. Kayak gitu. Senyamannya teman-teman gitu. Gimana caranya ketika kalian menjadi sebuah public speaker, ketika kalian menyampaikan sebuah tujuan tertentu, kalian harus nyaman terlebih dahulu dengan diri ini. Oke, jadi the point itu kita harus persiapin dan kuasain bahan dan materi yang akan kita sampaikan. Terus kita harus mencari hal dari kita sendiri untuk mengatasi gugup kita. Terus kita bisa melakukan gladi resik di tempat yang sama misalnya, dan kita harus keep in mind kalau kita itu bisa ya Kak, berarti cara untuk mengatasi nervousnya. Oke, so we are moving on to the next question. Angel, please. Baik Kak, this is the last question. How to manage time when in public speaking? Bagaimana cara memanajemen waktu yang baik ketika Kakak public speaking gitu Kak? Ini persiapannya atau hari H-nya? Hari H-nya Kak, pas lagi bicara gitu. Hari H-nya biasanya dari teman-teman panitia itu. Iya kan biasanya kan kayak banyak molor gitu kan Kak, biasanya kan. Ya gimana cara Kakak untuk memanage alokasi waktunya gitu ya? Oke. Iya. Caranya adalah kita harus menyampaikan seefektif mungkin dan sebobot-bobotnya si nilai itu tersendiri. Pasti dalam sebuah materi itu ada yang poinnya lebih penting dan ada poin yang kurang penting. Nah, poin yang lebih penting itu disampaikanlah di awal. Pokoknya poin yang benar-benar lebih ngena ataupun itulah poinnya, itulah benang merahnya gitu. Jangan sampai poin-poin yang paling terpenting itu disampaikan di akhir. Selebih-selebihnya ketika kita sudah menyampaikan poin-poin yang paling terpenting adalah bagaimana kelola bahasa kita. Jangan sampai ketika materinya sudah bagus, kelola bahasanya ataupun tata kelola bahasa kita yang akan disampaikan kepada audiensi itu nggak jelas artikulasinya ataupun muter-muter. Muter-muter kayak gitu baik ya sih? Baik, tergantung kondisi. Gitu. Kalau misalkan waktunya lama, diputer-puterin nggak jadi masalah. Karena apa? Karena itu yang bisa menjadi sebuah aksentual. Aksentual itu apa ya? Sebagai benar-benar itu loh yang harus perlu ditegaskan gitu. Itu loh yang perlu diaksenkan gitu materi tersebut. Nah, muter-muternya jangan berlebihan ya. Cukup 2 kali maksimal. Nah, tapi kalau misalkan ada waktu yang benar-benar cara kita memanajemennya dengan baik, gitu supaya semua yang kita sampaikan cukup 1 kali ulang aja. Kayak gitu. Jadi muter-muter seperti itu ada kalanya diperlukan dan ada kalanya sangat-sangat tidak diperlukan. Tergantung kondisinya seperti apa. Dan kita juga jangan sampai terdistrak ya. Biasanya kalau online itu distract-nya banyak banget. Ada yang mungkin jaringan, mungkin juga nanti si public speaker yang jaringan, nah itu kan bisa menghambat waktunya. Nah, caranya ya udah kita coba perhatikan gitu kan jaringannya, kita perhatikan juga bagaimana kondisi wilayah kita, lingkungan kita seperti apa, kayak gitu kan di online. Nah, kalau di offline juga perhatikan bagaimana tata kelola bahasa kita. Dan kita juga jangan terlalu banyak menyampaikan jokes-jokes gitu. Tapi kalau manajemen yang baik itu, kita sebagai public speaker kita juga harus tahu, kita juga harus paham mengenai waktu itu gitu. Jangan selalu diingatkan kembali kayak gitu. Tapi kita harus mengingatkan diri kita juga gitu. Tapi kalau misalkan banyak prepare waktunya, problem kayak gitu. Tapi ini yang kalau misalkan waktunya mepet ya teman-teman harus singkat, padat, jelas. Itu mungkin kalau misalkan cara manajemen waktu yang baik ya sebagai public speaker. Thank you so much Kak. We think that's all for the interview. All 4 questions that we prepared have been answered by Kak Sandy. Semua pertanyaan yang udah kita siapin udah terjawab juga dari Kak Sandy. Ya Kak, thank you so much to Kak Sandy for taking the time for us. We are very happy to have the opportunity to talk directly with Kak Sandy, even though virtually. Semoga pandemi juga cepat berlalu ya Kak, jadi kita semua bisa bertemu secepat mungkin. Once again, thank you so much Kak. Thank you juga teman-teman bahasa Inggris ya. We really appreciate your effort Kak untuk join our interview today. Thank you for this precious opportunity. We know you are very busy with Student Executive Board sama BEM, but you still managed to have your time for us. Dan terima kasih banget Kak untuk sudah menyempatkan waktunya. Thank you again Kak.
Oke, terima kasih teman-teman bahasa Masih Inggris. Kak. Sukses selalu ya. Iya Kak, maaf banget Kak atas kendala yang tadi terjadi untuk kendala jaringan dari kita. Kalau udah pertanyaannya, saya izin pamit ya. Sukses selalu buat teman-teman bahasa Inggris. Hai Kak, we really hope to see you again in another chance. Semoga ketemu lagi Kak. Thank you banget. Amin. Bye. Thank you juga. Thank you so much, Selamat Kak. malam. Malam Kak. Malam, Kak.